Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, selamat bertemu lagi dengan saya, Said Sukardi. Saya selalu berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, agar bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Pada seri pembelajaran bahasa Arab kali ini, saya akan menyampaikan tentang isim, mulai dari pengertiannya, tanda-tandanya, contoh-contohnya, macam-macamnya hingga bagian-bagiannya. Tetapi saya akan bahasnya secara singkat saja, sedangkan untuk detailnya saya akan sampaikan pada video-video berikutnya. Insya Allah, doakan mudah-mudahan lancar. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki pembahasan tentang isim, saya akan sampaikan beberapa istilah yang kerap kita dapati dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu satu, kalimat. Kalimat maksudnya adalah kata. Yang kedua, tarkib. Tarkib berarti susunan kata. Hal ini bisa berupa frasa atau kata majmu' atau klausa atau kalimat. Yang ketiga adalah jumlah. Jumlah di sini maksudnya adalah kalimat. Yang keempat adalah fakroh. Fakroh maksudnya adalah paragraf. Sedangkan yang kelima adalah nas. Nas maksudnya adalah teks. Di dalam bahasa Arab, kalimat atau kata itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah isim atau kata benda. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun. Harfun ini lebih banyak pada preposisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim. Nah, apakah isim itu? Jadi pengertiannya isim adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bizamanin. Artinya, isim adalah lafal yang menunjukkan pada suatu makna dalam dirinya sendiri, tidak diiringi oleh waktu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa lafal isim tersebut bisa dipahami oleh orang yang membaca atau mendengarnya tanpa perlu bantuan kata-kata yang lain, seperti misalnya fi'il atau huruf. Dan lafal tersebut tidak terkait dengan waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda isim. Jadi, agar kita tahu apakah suatu lafal itu termasuk isim atau bukan, kita harus tahu tanda-tandanya terlebih dahulu. Di sini saya akan sampaikan 4 tanda isim yang biasa ditemukan dalam pembahasan ilmu nahwu. Yang pertama, dukhulul alif wal lam, itu masuknya alif lam. Contohnya yasrahul ustadu ad-darsa. Al ustadu di sini adalah isim. Kenapa? Karena diawali oleh alif lam. Yang kedua, qubul tanwin, atau harokat terakhirnya adalah atau berupa tanwin. Bisa tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah. Contohnya adalah ya'kulu waladun khubzan fi baitin. Nah, kata waladun, khubzan, dan baitin itu termasuk isim karena harokat akhirnya berupa tanwin. Selanjutnya adalah dukhulu harfil jarri. Maksudnya masuknya salah satu huruf jar ke dalam kata tersebut. Di sini contohnya fil fasli
maktabun min khosyabin. Kata al-fasli dan khosyabin itu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh salah satu huruf jar, yaitu fi dan min. Selanjutnya adalah dukhulu harfin nidai, diawali atau dimasuki oleh huruf nida. Contohnya ya waladu kul biyaminika. Kata waladu tersebut merupakan isim. Kenapa? Karena diawali oleh salah satu huruf nida atau panggilan, yaitu ya. Di antara contoh-contoh isim adalah sebagai berikut. Yang pertama insan, jadi manusia. Segala hal yang terkait dengan manusia, mulai dari anggota tubuhnya, adalah isim. Kemudian juga hewan, binatang itu termasuk isim. Yang ketiga adalah nabat, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini adalah isim. Selanjutnya jamad. Jamad di sini adalah benda padat seperti batu, besi, baja. Itu termasuk isim. Selanjutnya asya. Asya di sini adalah barang. Barang-barang itu termasuk isim. Dan lain-lain. Untuk contoh-contohnya itu banyak sekali. Di antaranya adalah isim dohir. Isim dohir ini bukan isim domir. Misalnya tilmidun, ustadun. Selanjutnya isim domir. Isim domir ini adalah kata ganti. Contohnya ana, anta. Selanjutnya isim mausul. Isim mausul ini adalah kata sambung. Di sini contohnya alladzi, allati yang berarti yang. Selanjutnya isim isyarah. Isim isyarah ini adalah kata tunjuk. Contohnya hadza, hadihi, dalika, tilka. Hadza, hadi ini artinya ini, dalika, tilka artinya itu. Selanjutnya adalah isim istifham atau kata tanya. Di antara contohnya adalah kam, berapa, kaifa, bagaimana, dan lain-lain. Kemudian isim alam. Isim alam ini adalah nama. Nama orang, nama tempat. Contohnya Ibrahim, Indonesia. Yang selanjutnya isim alat. Isim alat ya alat seperti miknasa sapu, mikosun gunting. Yang termasuk ke dalam isim juga adalah masdar. Masdar ini adalah kata kerja yang dibendakan. Contohnya nasrun. Nasrun ini pertolongan. Ilmun, ilmun adalah pengetahuan. Isim fa'il dan isim maf'ul. Contohnya isim fa'il adalah shodiqun, yang jujur, mukmin, yang beriman. Sedangkan contoh isim maf'ul adalah ma'rufun, yang dikenal atau terkenal, mukarramun, yang dimuliakan. Selanjutnya dorfu makan. Dorfu makan adalah keterangan tempat. Contohnya amama, di depan, haula, di sekitar. Selanjutnya dorfu zaman, keterangan waktu. Contohnya sobahan, pada pagi hari, qobla, sebelum. Selanjutnya sifah musyabbahah bismi fa'il. Contohnya karimun, yang mulia, atsyan, yang haus. Selanjutnya sighah mubalaghah, penekanan yang kuat. Contohnya alamun, orang yang sangat alim, siddiqun, orang yang sangat jujur. Dan yang terakhir adalah isim tafdil atau superlatif. Contohnya akbar, orang yang akbar adalah paling besar atau lebih besar. Kubro, yang lebih besar atau paling besar. Bedanya al-akbar itu untuk mudzakkar, sedangkan kubro untuk muannas.
Untuk bagian-bagian isim di sini saya akan menyampaikan 5 macam. Yang pertama, isim ditinjau dari segi jenisnya. Ini ada 2 macam. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Mudzakkar adalah laki-laki dan muannas adalah perempuan. Di antara contohnya adalah untuk mudzakkar thalibun dan muannas adalah thalibatun. Yang kedua, kalau isim ditinjau dari segi jumlahnya ada 3 macam. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Mufrad adalah tunggal, musanna adalah 2, jamak adalah lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh mufrad adalah waladun, musanna waladani, dan jamaknya adalah auladun. Yang ketiga, apabila ditinjau dari huruf akhirnya ada 2 secara garis besar, tapi di sini saya sampaikan secara rinci ada 3, yaitu sahihul akhir dan yang kedua adalah mu'tal akhir. Mu'tal akhir dibagi 2, yaitu maksurun dan mangkus. Yang dimaksud dengan sahihul akhir adalah manakala huruf akhir dari isim tersebut tidak ada alif, wawu atau ya. Karena alif, wawu, ya termasuk mu'tal akhir. Nah, yang maksur contohnya adalah al-fatah. Nah, perhatikan kata al-fatah tersebut huruf akhirnya berupa alif maksurah dan sebelum alif maksurah berharokat fathah. Sedangkan yang mangkus contohnya ada al-ali. Nah, huruf akhirnya adalah ya, sebelum ia adalah kasroh. Selanjutnya isim manakala ditinjau dari segi takrifnya ada 2, yaitu nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh adalah kata yang masih umum, sedangkan ma'rifat adalah kata yang sudah pasti atau tentu. Contohnya rojulun, seorang laki-laki, itu nakiroh. Sedangkan contoh ma'rifat adalah ar-rojulu, laki-laki itu. Kalau ma'rifat sebenarnya ada banyak, ada 6 macam. Nanti kita bahas pada pertemuan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kalau isim ditinjau dari segi i'rabnya, perubahan harokat akhirnya. Ada 2, yaitu mabni dan mu'rab. Mabni ini tidak ada perubahan kapan dan dimanapun saja. Sedangkan mu'rab adalah kata yang mengalami perubahan pada harokat akhirnya sesuai posisinya dalam struktur kalimat. Contohnya yang mabni adalah aso, sedangkan yang mu'rab adalah baitun. Demikian tadi sedikit pembahasan tentang isim, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada topik-topik yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.